Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan anak-anakku semua kelas 6 yang hebat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa dalam hati yang gembira. Mohon izin, Gus Andi akan menyampaikan terkait dengan panduan RBO yang sudah kemarin dibagikan ya, panduan RBO yang sudah dibagikan dan ada lembar penilaian maupun kunci jawaban. Nah, bagaimana cara pengisiannya dan apa yang harus dilakukan oleh ayah bunda? Nah, Ustaz Andi akan menyampaikan panduannya. Langsung saja terkait dengan RBO yang menjadi salah satu program baru di semester 2 untuk persiapan sukses TKA. Nah, refleksi bersama orang tua atau disingkat RBO. Nah, RBO adalah suplemen TKA berisi latihan soal untuk memperluas dan memperdalam sesuai kisi-kisi. Dilengkapi dengan kunci jawaban, kemudian lembar penilaian. Bertujuan memperkaya pengalaman belajar siswa dengan pendampingan dan arahan dari orang tua. Orang tua sebagai mitra untuk melakukan kolaborasi bersama. Nah, itu maksud dan tujuan dari RBO. Kemudian, tugas siswa. Yang pertama, menuliskan target nilai pada lembar penilaian. Yang kedua, mengerjakan paket RBO tiap pekan sekali. Tentunya penuh semangat dan jujur. Nantinya RBO itu akan kita berikan setiap pekan sekali. Nah, bagi yang sudah selesai bisa dikumpulkan lembar penilaiannya, kemudian akan diberi RBO paket yang selanjutnya. Kemudian waktu pengerjaan sesuai kesepakatan dengan orang tua. Jadi ayah bunda bersepakat dulu dengan Ananda, kira-kira dalam waktu sepekan itu mau dikerjakan hari apa. Bisa satu hari satu mata pelajaran. Atau satu hari dua mata pelajaran sekaligus. Disepakati. Kemudian waktu pengerjaan 60 menit tiap mapel. Ini standar TKA itu disediakan waktu 60 menit untuk satu mata pelajaran. Satu mata pelajaran soalnya itu ada 30. Itu standar. Lah monggo nanti kebijakan dari ayah bunda, apakah ada toleransi waktu bertambah, itu diserahkan ke orang tua. Kemudian untuk berikutnya, mengumpulkan lembar penilaian ke PA atau wali kelas. RBO yang kode 1 yang pertama yang sudah dibagi kemarin, nanti pengumpulannya besok hari Senin, saat masuk pertama. Nah, nanti hari Sabtu berikutnya akan diberikan RBO kode 2 jika sudah mengumpulkan lembar penilaian untuk kode 1. Dan pekan berikutnya seperti itu. Itu untuk panduan tugas siswa. Kemudian untuk tugas orang tua, ada 4 ayah bunda. Yang pertama mendampingi kegiatan. Ya, selama kegiatan itu mohon untuk didampingi. Kemudian yang kedua, mengoreksi jawaban pengerjaan siswa. Jadi Ananda sudah mengerjakan, kemudian bisa dicek apakah selesai semua, apakah sudah diisi semua, dipastikan kalau sudah baru dikoreksi. Kemudian mengisi lembar penilaian dengan panduan kunci jawaban. Jadi selain lembar penilaian itu juga ada kunci jawabannya, sehingga untuk mudah mencocokkan dari jawaban dengan kunci jawaban. Kemudian yang keempat,
tak lupa yaitu memberikan motivasi dan apresiasi, Bunda. Nah, ini tugas ayah bunda terkait dengan kemitraan, yaitu kolaborasi di kegiatan RBO. Kemudian yang selanjutnya, untuk lebih jelasnya nih, bunda ayah dan anak-anak semuanya, lembar penilaian. Nah, contohnya seperti ini. Jadi yang pertama nanti diisi dulu nama, kelas, dan nomor. Ini yang mengisi ayah bunda. Kemudian kode soalnya itu 01. Kemudian sebelah kiri itu bahasa Indonesia dan sebelah kanan itu matematika. Nah, nantinya setiap soal, butir soal akan diisikan skornya. 1 sampai 30 akan diisi skornya. Ada skor 1, ada skor 0, ada skor 3, ada skor 2. Nah, seperti itu pengisiannya. Kemudian, nah, terus untuk penskoran tadi. Nah, ini ada contohnya. Ada 3 bentuk soal dengan penskoran yang berbeda. Yang pertama bentuk pilihan ganda sederhana. Contohnya seperti ini. Ada A, B, C, D. Berarti ini masuk soal pilihan ganda sederhana. Kemudian penskorannya, penulisan skornya, jika benar, dijawab benar sesuai dengan kunci jawaban, maka bernilai 1. Maka diisi 1. Jika salah, maka nilainya 0. Maka dalam penskoran tersebut diisi 0. Itu jika soalnya pilihan ganda sederhana. Begitu Bunda ya? Oke, next. Kemudian bentuk yang kedua, bentuk pilihan ganda kompleks MCMA. Multiple choice. Multiple answer. Jadi jawaban lebih dari 1. MCMA. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada soal, kemudian ada pilihan A, B, C, ada 3 pilihan. Diminta untuk memilih jawaban benar lebih dari 1. Jadi jawaban lebih benar itu ada 2 yang benar. Nah, maka jika menjawab benar, misalkan jawabannya A dan B, disilang A dan B, kunci jawabannya A dan B, maka benar, maka nilainya 1. Jika salah, misalkan yang jawabnya A dan C, berarti tidak sesuai dengan kunci jawaban, maka salah. Maka kalau salah nilainya 0. Nilainya 0, Bunda Ayah. Jadi ini benar 1, kalau salah 0. Jadi harus sesuai. Walaupun hanya benar 1 pilihan, tapi yang 1 salah, maka jawabannya tetap salah. Maka nilainya adalah 0. Jadi penskorannya adalah 0 jika salah. Jika benar semua pilihannya A dan B misalkan, maka nilainya 1. Nah, itu untuk bentuk soal pilihan ganda MCMA. Multiple choice, multiple answer. Lebih dari 1 jawaban benar. Kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah pilihan ganda kompleks kategori. Nah, kategori di sini ada benar, salah, setuju, tidak setuju, ya, tidak. Nah, ini contohnya benar, salah. Skor benar itu nilainya 3. Ini sekolahnya kalau ini ada 3 pernyataan atau 3 pertanyaan, kok jawabannya semua sesuai dengan kunci jawaban. Maka benar semua, nilainya 3. Kemudian kalau ada yang salah 1, tidak sesuai 1, maka nilainya 2. Kemudian jika ada yang tidak sesuai itu 2 pertanyaan ini, maka yang benar cuma 1, maka nilainya 1. Kalau ketiga-tiganya tidak sesuai, maka nilainya 0. Nah, itu penilaian atau penskoran di soal pilihan ganda kompleks kategori. Itu tipe yang ketiga, Bunda Ayah. Jadi tipe 1 benar salah, tipe 2 jawaban lebih dari 1, kemudian tipe 3 adalah kategori. Nah, begitu Bunda Ayah untuk penskoran tadi. Ya, untuk pengisian skor. Nah, di sini. Ya, sesuaikan dengan soalnya, apakah itu pilihan ganda sederhana, pilihan ganda MCMI, ataupun pilihan ganda kategori. Ini skornya menyesuaikan soal tersebut. Gitu nggih, Bunda Ayah sudah bisa dipahami nggih? Alhamdulillah mudah bisa dipahami.
Kemudian selanjutnya, Bunda Ayah. Nah, tentunya di lembar penilaian ini, Bunda, ini ada target nilai. Jadi Bunda Ayah bisa menanyakan kepada Ananda, kira-kira ada target nilai berapa sebelum mengerjakan. Bisa dituliskan di sini nanti. Bahasa Indonesia targetnya 100. Matematika targetnya 100. Nah, bisa dituliskan terlebih dahulu, baru Ananda mengerjakan. Nah, kemudian setelah pensekoran, nanti nilai akhir, Bunda ya. Nilai akhir bahasa Indonesia berapa, nilai akhir matematika berapa. Bisa dituliskan di kolom ini. Kemudian sudah tertulis, sudah terisikan, baik skor, kemudian nilai akhir, kemudian target nilai, kemudian yang terakhir adalah tanda tangan, memberikan tapa asmo, tanda tangan di sini. Nah, itu untuk tugas Bunda Ayah terkait dengan penilaian atau di lembar penilaian. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah penting Bunda Ayah, tadi di penilaian ya, nilai akhir ya, pengisian nilai akhir. Nah, penilaian atau pengisian itu nanti berbeda Bunda ya. Bahasa Indonesia maupun matematika berbeda. Jadi tergantung dari masing-masing bentuk soal itu ada berapa jumlahnya. Oke. Jadi kalau matematika untuk yang kode 101 itu total kalau nilainya sempurna itu total skornya ada 25. Untuk matematika skor totalnya ada 52. Maka nanti penilaiannya adalah skor yang diperoleh, kemudian dibagi total skor, kalau bahasa Indonesia 25, kalau matematika 52, kemudian dikali 100. Kan nilainya kalau sempurna, benar semua, maksimal nilainya 100. Begitu ya Bunda Ayah, maka yang tidak kalah penting adalah cara penilaian akhir. Nah, ini karena beda-beda nih bahasa Indonesia dengan matematika, banyak soalnya, bentuk soalnya itu berbeda dengan jumlah yang berbeda, maka di sini sudah dipastikan total skornya. Nanti di RBU yang kode 2 mungkin bisa jadi berbeda total skornya. Maka ini penting sekali. Oke. Demikian Bunda Ayah dan anak-anakku semuanya yang hebat. Mudah-mudahan panduan ini bisa membantu anak-anak dan ayah bunda di dalam kegiatan kemitraan, berkolaborasi di dalam kegiatan refleksi bersama orang tua atau RBO. Demikian yang bisa kami jelaskan, yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, sukses dan sehat selalu untuk ayah bunda dan anak-anak semuanya. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.